Kembali lagi bersama saya Alpi RMEDN di YouTube gitu ya. Jadi udah lama banget gue juga gak ngonten gitu ya. Sekarang kita akan membahas isu-isu di luar sana per PMO-an. Ya kayaknya ini yang nonton anak-anak SMA, SMA anak muda lah ya yang lagi terjebak gitu ya. Seperti itu kayak ya udah kita bahas gitu ya. Tentunya kita akan membahas bukan dari sudut pandang moral atau agama, gak ada dosa-dosaan gitu ya. Jadi sekarang itu murni dari sudut pandang neuroscience atau cara kerja otak manusia. Bang, apakah benar ketika kita PMO itu kita tuh jadi malesan, gak produktif, kayak males aja ngelakuin suatu hal, Bang, PMO itu? Apakah benar gitu? Oke, jadi yang pertama ketika kita PMO itu, otak kita itu mengeluarkan hormon dopamin gede-gedean di otak, guys. Jadi cerut hormon dopamin, hormon kesenangan di otak kamu ketika kamu PMO nih. Nah, masalahnya dopamin yang keluar itu adalah dopamin yang no effort, tanpa usaha. Dan ketika dopamin tanpa usaha itu membludak di otak kita, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena merusak sistem reward di otak kita. Beda dengan dopamin yang sehat. Nah, dopamin yang sehat itu didapatkan melalui usaha. Kayak misalkan kita nge-gym, olahraga, atau misalkan kita belajar sampai kita ranking 1. Nah, itu dopamin yang sehat. Nah, munculnya itu sedikit dan di akhir kita merasa puas. Contohnya ketika kita mungkin ranking 1 di kelas, kita tuh merasa kayak wah, puas gitu ya. Rasanya puas banget. Beda dengan dopamin yang kamu dapatkan dari PMO ketika kamu sudah nonton porn nih misalkan. Kamu ngerasa kayak kenapa ya ada yang ganjal? Kenapa ya saya gak puas? Saya pengen lagi tapi kayak hampa hidup ini. Nah, seperti itu karena itu dopamin yang tidak sehat, tidak didapatkan melalui usaha gitu, guys. Apa hubungannya, Bang, dengan PMO kamu jadi males gitu ya? Jadi sebenarnya tidak serta merata kamu langsung jadi males. Kamu langsung jadi ya gak mau ngelakuin sesuatu karena PMO. Enggak juga gitu ya. Masalahnya otak kita itu super canggih, bro. Tuhan menciptakan otak kita itu benar-benar canggih sampai otak kita itu belajar. Ketika kamu keseringan dapat dopamin dari PMO, otak kita itu belajar. Ngapain gua harus berusaha? Ngapain gue harus belajar? Ngapain gue harus melakukan suatu hal yang produktif kalau saja gue dapat dopamin gede-gedean dari nonton porn. Gue dapat dopamin gede-gedean dari mabuk-mabukan, dari scrolling terus-menerus. Ngapain kata otak kamu? Nah, otak emosi kamu itu ngomong seperti itu. Makanya kamu jadi kayak males anjir, ngapain gue ya? Males banget gitu yang ngelakuin yang produktif itu. Bang, bukankah PMO juga ada effortnya? Kita harus berusaha. Berusaha apanya gitu ya? Mudah banget. Tinggal kamu bawa HP, terus buka situsnya, terus kamu nonton. Itu apa usahanya gitu, kan? Dan PMO itu yang berbahayanya itu bikin kita tuh kecanduan. Dan sesudah kecanduan kita tuh sulit lepas. Otak kita itu suka gitu. Otak emosi kita itu suka karena otak kita tuh ada dua, ada otak emosi dan juga ada otak logika. Nah, yang sulit itu mengendalikan otak emosi kita. Kalau dalam agama mungkin itu bisa disebut juga dengan setan katanya ya. Dalam agama itu setan. Padahal kalau dari sisi neuroscience masih ranah di biologis kita gitu. Nah, kesimpulannya kebiasaan dapat dopamin yang instan ini membuat mental juang kita jadi ambyar. Maksudnya kita itu jadi males ngelakuin suatu hal yang butuh effort, yang butuh kerja keras. Kita males banget karena otak kita sudah disuguhkan dengan dopamin yang instan. Sebenarnya banyak sih dopamin yang instan itu kayak scrolling handphone terus-terusan, nonton film sampai lupa waktu, atau makan makanan yang sebenarnya bikin kita tidak sehat. Minum-minuman gitu ya dan lain sebagainya. Itu juga dopamin yang instan yang sebenarnya bisa bikin kecanduan. Nah, mungkin seperti itu ya, guys. Jadi jawabannya mudah dan simple. Kenapa kita ketika PMO itu jadi malesan? Nah, otak kamu kecanduan sama dopamin instan gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Saya Alpi Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.